Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat senang pada saat ini bisa bersama-sama kembali dengan saudara dalam program Figur. Saya Yohanes akan bersama dengan saudara 15 menit ke depan. Dan kiranya melalui program ini kita semuanya semakin bertumbuh akan pengenalan kepada Tuhan yang kita sayangi, ya, kepada Tuhan yang kita junjung, kepada Tuhan yang kita cintai, kepada Tuhan yang kita selalu mohonkan berkat daripadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Siapakah Dia yang sebenarnya? Kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Sang Juru Selamat kita, tetapi mengenal apa yang diharapkan dari kita, mengenal kehendaknya, memahami lebih jelas lagi pengajaran-pengajarannya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan yang kita sembah. Dan dari studio saya sampaikan, selamat mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa Yesus hadir itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Dia terbatas kepada orang-orang Yahudi. Pengajaran-pengajarannya hanya dihadirkan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Sehingga Yesus tidak diperuntukkan bagi orang-orang di luar Yahudi. Karena dia lahir dan hadir di Israel. Dan pemikiran-pemikiran ini juga berkembang dalam kalangan orang Yahudi. Bahwa selalu mereka berpikir tentang diri mereka. Dan orang-orang di luar itu orang yang kafir, orang yang najis, orang yang dimurkai Allah, dan sebagainya. Dan Yesus hadir di sana dan orang berpikir bahwa, wah, dia ini bukan hadir untuk dunia, tetapi dia hadir hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang-orang di luar Yahudi dan sebagainya. Dan pemikiran-pemikiran ini kadang-kadang membuat orang tidak bisa menerima Yesus itu bagi bangsa-bangsa lainnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin belajar. Apa yang Yesus lakukan itu menunjukkan apakah dia ini diskriminasi atau hanya untuk orang Yahudi atau untuk apa. Sehingga kita lebih dalam lagi mengenal tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa orang Yahudi. Tujuannya apa sehingga kita menjadi orang yang terbuka pikirannya dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Markus pasal yang ke-7, kita akan berpijak dari kejadian ini untuk melihat siapa Yesus ini. Pandangannya tentang orang di luar Yahudi bagaimana dan sebagainya. Coba kita perhatikan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Kita akan melihat di sini. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah peristiwa yang sangat berharga, sangat berarti untuk kita belajar tentang bagaimana keberadaan Yesus, bagaimana dia memandang orang-orang di luar bangsa Yahudi. Memang pemahamannya selama ini bahwa Yesus datang
untuk mencari umatnya, orang pilihannya. Orang-orang Yahudi dianggap sebagai pilihan Tuhan dari keturunan Abraham. Dia dipilih untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia dipilih oleh karena iman Abraham yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bangsa Yahudi pada masa itu melupakan bahwa Abraham dipilih bukan hanya untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, tetapi dia dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang dikatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati. Tetapi orang Yahudi menganggap bahwa saya ini bangsa pilihan. Berkat itu hanya untuk saya. Yang lain tidak boleh. Ini untuk saya. Dia melupakan bahwa firman Tuhan kepada Abraham itu, firman Tuhan dia dipilih karena imannya kepada Allah, kepada Tuhan yang Esa. Kemudian dipilih untuk apa? Bukan hanya menjadi bangsa, sebuah bangsa pilihan. Tetapi bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi bangsa Yahudi sudah mereduksi rencana Allah ini. Dia mempersempit bahwa semuanya ini untukku, bukan untuk yang lain. Nah, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Yesus sekarang berada dalam posisi dia ada di suatu tempat dikatakan di daerah Tirus, dan ada seorang wanita yang dikatakan di sini dari Yunani. Seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dia seorang Yunani artinya di luar Yahudi. Nah, kalau dalam pandangan Yahudi, orang ini nggak layak mendapat kasih karunia. Karena kasih karunia hanya diberikan kepada orang pilihan. Siapa orang pilihannya? Bangsa Yahudi. Itu menurut mereka. Dan dia melupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Tuhan untuk semua bangsa. Sehingga Yesus hadir pada saat itu. Dia juga mengungkapkan ungkapan ini. Bukan bermaksud untuk mengatakan, aku datang hanya untuk orang Yahudi. Bukan. Tetapi dia ingin menyatakan bahwa, bahkan di sini dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan kata-kata biarkanlah atau biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya apa? Dia ingin bicara bahwa dia datang sekarang, ini untuk menggenapi apa yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Digenapi bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Yesus hadir untuk menggenapi ini. Dia datang untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi dia juga yang pertama-tama datang mencari umat pilihannya. Orang yang selama ini sudah dipilih, dipimpin. Bayangkan dia dikeluarkan dari Mesir, diberikan mujizat-mujizat, diberikan firman, diberikan Taurat. Luar biasa bangsa ini. Mereka betul-betul diberikan tata ibadah yang baik. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi mereka justru mempersempitnya, menganggap ini hanya untukku. Makanya dikatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya ini untuk bangsa ini dulu. Tetapi kalau kita melihat sekarang, Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa dia datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Memang dia lahir di negeri Israel sebagai penggenapan dari firman Tuhan. Karena ini dianggap sebagai bangsa pilihan. Karena Abraham dipilih oleh Tuhan, dikeluarkan dia dari kampung halamannya untuk dia beriman kepada Tuhan dan dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi Yesus sekarang mengajarkan kepada kita, bukan di sana letaknya. Letaknya apa? Dia memang hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi, tetapi dia hadir untuk mempersiapkan semuanya, untuk melakukan tugasnya, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan dia melaksanakan korban keselamatan yang memang selama ini sudah dilakukan oleh mereka. Itu apa? Mereka selalu kalau berdosa, mereka selalu menyembelih domba. Dan mereka letakkan tangan di atas domba itu bahwa dosanya tertumpah kepada domba itu. Dan domba ini yang dikorbankan. Sehingga Yesus datang sedang menggenapi. Bukan itu maksudnya itu bayangan saja. Tetapi yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri yang datang untuk apa? Untuk mati, untuk berkorban bagi umat yang berdosa, bagi manusia yang berdosa. Dan kesempatan itu diberikan pertama-tama kepada bangsa Yahudi. Tetapi karena bangsa Yahudi menolaknya, bahkan menyalibkan Yesus, ya sudah, kalau kamu menolak gak apa-apa. Maka Yesus memberikan amanat agung. Pergilah, ya, ajarlah
Artinya beritakanlah bahwa keselamatan, kabar baik sudah datang. Sudah diberikan kepada manusia, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah disalibkan, mati dan dibangkitkan, dia diselamatkan. Dan dia hadir tidak diskriminasi. Dia hadir untuk seluruh umat manusia. Dan dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus hadir untuk seluruh umat manusia, termasuk orang Yunani di sini. Ayat 29 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, bicara mengenai kata-kata ini, bicara mengenai iman. Karena imanmu, karena kepercayaanmu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Pergilah sekarang karena kamu sudah mendapat kasih karunia. Ini menjadi tanda apa? Selama ini kan dia dianggap hanya muter-muter di Israel. Tetapi sekarang begitu, dari peristiwa ini dia mengajarkan bahwa kasih karunia, berkat juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga kita yang ada saat ini, saudara juga yang percaya kepada Yesus, mendapatkan kasih karunia oleh Tuhan. Karena apa? Bukan karena kita ini siapa-siapa, tetapi karena iman. Karena kita percaya kepadanya, bahwa kita mempercayakan sepenuhnya bahwa dosa-dosa kita, akibat dosa kita itu hukuman kekal, itu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib dan sudah selesai semuanya. Dan sekarang kita sudah menjadi umat Tuhan, orang yang berpengharapan, dan kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan, Tuhan yang untuk seluruh umat manusia. Dia tidak diskriminasi, dia tidak membeda-bedakan orang, dia tidak membeda-bedakan bangsa dari mana. Dia semuanya diberikan kasih karunia. Hanya dengan cara apa? Percaya kepadanya, maka engkau akan selamat. Ya, kiranya ini menguatkan iman kita. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang mengasihi dunia ini, mengasihi semua orang. Dan kita juga diminta untuk apa? Mengasihi semua suku-suku bangsa ini. Bukannya sukuku saja, tapi mengasihi juga semua suku bangsa dan mengabarkan kabar baik kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian Elohim mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. Jika saudara rindu untuk belajar lebih dalam lagi tentang siapakah Yesus Kristus itu, silakan bisa kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. On Calvary tree, from sin to make me free. One day He's coming back. How glorious it will be. Wonderful His love for me.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.